Halo guys, welcome to Galitan Channel Excited. Anjir. Jumpa lagi bersama reviewer kesayangan kalian, apalagi bukan orang dengan great jokes kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan orang dengan great jokes. Dua review film terviral, terkocak, rambut, terpencil rambut, terkesurupan, terkuncup, menutup kuncup, kebuka, terikan goreng, terus review. Kipas, tertepuk. Masa bunyi-bunyian sih anjing. Kita jumpa lagi di segmen kesayangan kalian yang dimana pemirsa kalau tidak tayang, pemirsa sejuta penduduk Indonesia tidak makan siang kalau segmen ini belum tayang. Kalau kita nggak tayang, ada 30.000 masyarakat Indonesia yang menjadi stunting, kurang gizi, stunting. Kalau stunting itu yang presiden kemarin buat bahas stunting. Program kerjanya bahas stunting. Ada film apa aja di bioskop per tanggal? AC-nya nggak nyala ya? Bukan nggak nyala, ini mah AC udah nyala dua-duanya. Lu aja yang tambah gendut anjing. Lu lihat gak video lu dulu di K-pop 2018, lu masih kurus bener, lu masih panjang anjing. Astagfirullahaladzim. Berapa ini per tanggal 22 Januari 2000 berapa sih? 2024 ya anjing, udah ganti tahun ya. Ada film apa aja di bioskop? Nih. Yang pertama ada 13 lokasi bom di Jakarta masih ada. Suami yang lain dari istriku yang sebelumnya juga mertua dari papaku masih ada. Night Swim. Trinil. Masih ada Trinil? Trinil kepanjangan dari Tripod. Trinil. Tripod Kudanil. Enggak, kalau Kodanil tuh lu cuma ambil nilnya doang. Tripod. Trinili. The Beekeeper masih ada. Aku pengen nonton deh The Beekeeper. Kayak ceritanya kayaknya agak-agak mirip Kolombiana gitu, Cok. Nonton film yang lain film Hollywood gitu sekali-kali. Lu yang nggak mau. Masalahnya film Hollywood sekarang tuh udah jarang adegan seksnya, Cok. Semuanya adegan action doang. Goblok. Ada petualangan anak penangkap hantu. Ada Ancika, ada The Bricklayer, Butejo Sawan ke Jakarta. Ini juga pengen nonton nih. Aku suka tuh dulu di Tilik itu ya. Tilik iya. Aku suka tuh si aktingnya Butejo nih, lucu dia. Gua waktu di Piala Citra ketemu dia nih. Butejo. Tapi baik dia. Aslinya kagak naik truk gitu dia. Masa dia naik truk tiba-tiba anjing. Tapi iya itu ternyata cuma gimmick doang. Bukan cuma gimmick, acting. Aslinya dia mah kayak orang biasa, naik mobil, naik motor juga gitu, nggak naik truk yang di belakang itu dia. Ya iyalah. Ada The Reckoning, ini juga film horor, ini kayaknya seru juga nih. Ini yang buat dari The Descent itu. Ada Freedom. Sebenarnya ada film-film Korea juga ya, kalau nggak salah ada mau nonton New Normal nggak? Katanya seru. Katanya sama ada film Thailand juga yang The Death Whisperer, itu yang bikin itu. Tapi kita harus carinya di Cinepolis itu. XS1 nggak bakal. Kayaknya kita bakal buat satu segmen khusus kita mereview film-film ADC Express ya. Kita nonton dulu, terus kita review film secara cepat aja gitu. Iya boleh. Iya kan? Tapi boleh tuh segmen ADC Express. Jadi reviewnya langsung beberapa film. Aku udah pernah, cuman kayak kadang-kadang kan kalau misalnya AdSense-ku kebanyakan, aku tuh kayak kayaknya nggak butuh deh, masih belum butuh deh. Kalau misalnya film lagi agak kurang, AdSense sepi, baru tuh kita bikin ADC Express nanti ya. Boleh. Filmnya dari tahun ini. Nah, ini dia film yang akan kita bahas kali ini, Pi. Genrenya sih horor, tapi ternyata komedi anjing. Apalagi kalau bukan film Rambut Kapan? Dia yang bersamaku 995. Film ini diproduksi oleh Sean Carter, didirektori oleh Helvy Kardit, yang which is itu adalah sutradara dari Menjelang Maghrib. Gila. Sutradara ini sangat-sangat konsisten ya membuat film-film yang bukan tolol, kita nggak paham. Maksudnya kita iya deh. Kita yang nggak paham kan anjing. Aku suka konsistennya dia sih, dan ditulis oleh dia sendiri, Reza Prames dan Reza Keling. Bintangnya oleh Bulan Sutena. By the way, Bulan Sutena ini adalah debut acting pertamanya dia. Yang jadi tari. Ini debut acting pertamanya dan gua rasa akan jadi debut acting terakhir. Gak boleh gitu, doain tuh yang baik-baik. Buktinya si Mas Kribo udah hilang anjing. Doain tuh yang baik-baik, misalkan semoga Bulan Sutena bisa debut film ini hijrah gitu. Ya kan? Catherine Wilson, Yama Carlos, Virnie Ismail, Nita Gunawan, Aiman Riki, Pensil Jagung, Debu Kembar, Makaroni Ireng, Anak Tiri Kuntilanak, dan juga ada Babi Bumbu Madura. Dan disebut oleh
Foxinima bercerita tentang Anwar, pengusaha sukses dan pekerja keras. Masa sih sepekerja keras itu? Lainnya ini belum ada titik ya, masih koma, udah bohong anjing. Udah bohong. Pekerja keras dari mana? Orang dia pesugihan anjing. Iya. Anwar, pengusaha sukses dan pekerja keras. Putrinya Tari sudah hampir 3 tahun. Tari merawat ibunya Mirna. Apa sangkut pautnya? Ngerti gak sih kayak struktur kalimatnya? Dalam rentang itu, Mirna sempat hamil 3 kali, namun selalu keguguran. Too much information, guys. Iya. Padahal juga nggak ngaruh ke apapun di film ini. Betul. Dia mau keguguran 3 kali, dia mau keguguran 7,5 kali anjing. Iya. Dia mau juga hamil 8 anak kembar kayak si Octomom, kagak nyambung juga ini, kagak ada interaksinya di cerita anjing. Kondisi Mirna saat ini pun sangat memprihatinkan. Badannya terlihat semakin kurus. Enggak. Kamu bohong. Kamu bohong lagi. Bohong, kamu bohong. Kamu berbohong. Kamu bohong. Enggak kelihatan semakin kurus, ini kayak kelihatan biasa aja. Kelihatan anjing. biasa aja. Biasa aja, Cok. Namun anehnya diagnosa dokter menjelaskan bahwa Mirna tidak mengidap penyakit apapun. Nggak ada juga adegan yang bilang Mirna, nggak ada adegan yang dokter bilang Mirna nggak mengidap penyakit apapun. Iya deh, tolong deh sekarang Nggak ada, orang-orang anjing. film kalau bikin sinopsis jangan bohong. Bahkan tadi dokternya bilang, oh ya Pak, ntar kita cek dulu ya jantungnya. Hasilnya itu belum keluar. Hasilnya belum keluar sampai akhir film belum sampai keluar. sampai mamanya mati anjing. Iya. Kita kagak dikasih tahu, hasil anjing, jantungnya. iya. Bahkan rambut Mirna pun semakin menipis karena rontok. Wah, anjing bohong banget ini, Cok. Tunggu, jadi kita emang sebelum nonton kita tuh nggak baca sinopsisnya. Kayak kita tuh suka kayak gini. Iya. Kita suka terkejut sendiri melihat Sinopsis yang tidak sesuai dengan gitu, kenyataan di filmnya. Mana ada mamanya botak anjing. Jangan-jangan ini paralel. Jadi yang yang rontok rambutnya mamanya, yang botak rambutnya Nina. Iya bener. Nina di menjelang maghrib. Ya, karena ini dia mau bikin universe kayak Joko Anwar gitu. Kayak conjuring gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi mamanya tapi emang ada scene mamanya tuh narik rambut begini. Iya. Ternyata yang ketarik sebenarnya rambutnya Nina di sana. Rambut Nina. Ya kan sampai botak tengahnya anjing. Mirna ingin sekali mempunyai anak laki-laki, itu betul. Sebelum Mirna meninggal, Mirna sempat mengatakan sesuatu yang tidak begitu jelas didengar Tari. Jelas anjing. Jelas. Orang dia ngomong nama omnya anjing. Iya. Nggak jelas dari mana. Dalam peristiwa yang menyedihkan datanglah Suban, adik kandung Anwar yang meminta bagian harta warisan rumah keluarga. Suban ingin rumah itu dijual. Suban sering secara diam-diam datang ke rumah Anwar dan juga rumah lama yang menjadi warisan. Tini, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Anwar, melihat Suban masuk ke rumah dan tindakannya sangat mencurigakan. Anjing, diceritain semua, Cok. Diceritain semua ini mah di sinopsis. Tari selalu berpikir positif pada Suban, tapi setelah banyak kejadian aneh dan kejadian mistis yang menimpa keluarganya, Tari mulai mengikuti Suban dengan bantuan Nafi, seorang pemuda yang berusaha mendekati Tari. Tari curiga mamanya sakit dan meninggal karena disantet oleh Suban karena masalah warisan itu. Tari juga emosi dengan Anwar yang tidak terlihat mengambil tindakan apapun pada Suban. Dalam investigasinya, Tari banyak menemukan hal yang mencurigakan pada Suban. Papanya juga Nafi dan kemungkinan munculnya wanita bernama Gendis yang dicurigai sebagai konglomerat berpenampilan aneh dan mempunyai ilmu hitam. Tari dikelilingi oleh orang-orang misterius yang membawa petaka mengerikan yang selalu meneror keluarganya. Akankah Tari bisa membuka tabir petaka pada keluarganya? Anjing, diksinya tabir petaka gitu. Tabir petaka kayak seolah-olah bakal serem banget tuh diksi gue ya kan. Diksi gue adalah diksi yang paling serem di sinopsis ini aja tulisannya rambut kafan, rambut membawa maut anjing. By the way, filmnya sekarang sedang tayang di bioskop. Nah, jika kalian ingin tahu filmnya, silakan kalian keluar anjing. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Mau bikin ADC versi subscribers-nya gak? Gue bayar. Gitu aja deh sekarang. Lumayan coy, masih banyak tuh. Misalkan lo pas sekali bayar 10.000. 10.000 kali 1.000 berapa? 1 miliar ya? Goblok! 10.000 kali 1.000 berapa, Hes? Tunggu 10.000 nolnya 1, 2, 3, 4, 5 tambah 3, 8 10 juta. Nolnya 8, 10 juta 10 juta dikali 2 berapa? Kenapa dikali 2? Tunggu dulu. Kenapa dikali 2? 10 juta dikali 2 berapa? 20 juta. 20 juta kan? 20 juta lu bagi 7. Hah? Enggak. Anjing, ini apa sih anjing? Apa sih anjing? Ku ambil nih 1.500.000-nya, set, ku tarik begini 1.500.000, set, ya kan? 1.500.000 ku kali 3, berapa? 4,5 juta. Gak masuk anjing.
Udah. Bang Alpi! Apa yang Bang Alpi suka dari film ini? Oh, Bang Alpi suka film ini. Gue suka rumahnya Anwar, mirip lokasi syuting SCV Corlas anjing. Di scene Lisa yang depan. Iya kan? Iya. Yang pas Lisa begini, teret. Yang tadi gue bilang pipi ini mirip Blackpink itu. Ingat nggak sih? Kan udah tadi gue gini aja tadi. Tuh ya, yang ini ya, mirip ya. Ini loh. Goblok. Cuma bedanya ini warna pink, itu agak warna hitam gitu. Softboxnya kan cuma satu, udah dipakai di kuburan, kagak pakai softbox lagi anjing. Film ini kagak pakai lighting anjing. Tapi juga ini yang kurang banyak, Lisa nggak ada. Kalau misalnya kita mau ngomongin ACV Corlas ya, Lisa nggak ada, warna pink nggak ada, Park Hyun Sik itu Jennie nggak ada. Banyak kalau misalnya nggak bisa, nggak apple to apple kalau mau di compare sama Blackpink mah. Catherine Wilson yang gue suka. Aktingnya cukup menonjol sedikit lebih menonjol dari yang lain. Kayak kenapa ya sayang banget ya Mark Carlos pun tidak menggendong film ini anjir menurut gue. Catherine Wilson lumayan ada bersinarnya sedikit gitu. Karena yang lain redup anjing. Jadi dia yang paling bersinar si Catherine Wilson gitu. Gue bisa mengapresiasi effort di beberapa make up hantunya sih. Kayak make up mamanya yang mukanya udah hitam pas meninggal. Ya kan, terus makeup gedung itu, makeup gedung kantornya papanya. Pokoknya makeupnya ini kayak ada yang salah nih gue denger makeup gedung ini. katanya. Makeup gedung ya. MUA-nya bagus ini. Apa? Bagus apa? MUA-nya bagus. MUA apa? MUA gedung. Makeupnya tuh natural gitu. Gedung, di makeupin gedung. Semuanya di makeup ini. Ditata iya mungkin gedungnya sama art director, di make up loh. Mungkin bahasanya ditata sih menurut gua. Nah itu kan kata gua tadi. Lu gak usah ulang lagi anjing. Kayak setnya kan kalau dibilang dia pengusaha kaya, kita percaya nggak sama setnya dia orang kaya gitu, meskipun kayaknya terlalu berlebihan deh. Percaya tapi Kayak Alena nggak terlalu berlebihan gini. untuk rumah orang kaya terlalu remang-remang. Dan kayak apa sih, masa rumah orang kaya remang-remang mulu anjing, kagak pernah ada cerah-cerahnya, nggak mungkin. Iya. Betul. Dan cuma satu ART itu nggak logis, masa sih Tini itu? Musdalifah aja artinya ada 8 apa 10 ya? Betul. Musdalifah ngomong anjing. Gila lu bayangin pembantu sekecil itu ngurusin rumah segede itu anjing. Pantesan si Tini kurus ya? Pantesan turus sama Soalnya sama aja workout itu. sama saya kan anjing. Terus ini juga nih. Center top rasanya pasti top. Kenapa? Gue ngeliat ini. Spot goblok. Setnya bisa diapresiasi. Sebenarnya makeupnya juga nggak begitu juga sih, karena ibunya tuh malah makeupnya lebih cenderung abu-abu sih kalau menurut gue. Iya. Kayak shade-nya kayak keterangan gitu loh, makanya jadi ada juga yang pas mukanya itu kayak mamanya kan mau dibuat pucat mukanya. Tapi tuh lebih ke anak mau pergi ngaji abis mandi gitu kan. Betul, iya. Putih banget kayak itu hancur banget sih makeupnya coy, kayak dibuat pucat tapi kayak anak-anak mau dibedakin gitu anjing. Iya benar, tapi makeup menurut gue yang bagus itu pas dia yang makeup meninggalnya. Betul. Itu lumayan. Menurut gue makeup yang bagus ini makeupnya si Bongsu yang di PC OnlyFans. Lu udah liat nggak? Harus banget gue menanggapi itu. Lu udah liat nggak? Iya, biar tahu, tapi Bongsu bejir, Bongsu gunting rambut pi. Lu pasti nggak nyangka ini Bongsu pi. Tapi yang gua nggak nyangka lagi sih, tanggal 26 Juicy Luicy ngeluarin lagu baru, judulnya Hahaha. Itu dia. Jangan lupa nonton streaming ya guys. DPO sama AS itu. Juicy Luicy rilis lagu baru tanggal 26 guys. Ayo DPO. Anjing. Kalau Bongsu boleh tuh lihat lu, Bongsu jujur. Enggak, biasanya kalau kayak gini malah lu tahu yang diinin. Enggak. Dikerjain. Waktu itu pernah. Lihat nih, ya Bongsu ya. Oke lanjut ya, kita langsung aja lah masuk ke catatan hitam ya. Ini berikutnya adalah catatan hitam film Rambut Babi. Kapan. Anjing, kapan ada kepanjangan dari Jeng. Astagfirullahaladzim. Karena ya apa ya anjing, kayak yang pertama, yang paling meresahkan dari film ini adalah judul dan isi cerita tidak nyambung sama sekali. Tidak nyambung sama sekali ya. Tapi mereka seolah-olah ingin membuat film ini tuh nyambung dengan cara adalah memasukkan unsur-unsur rambut dan unsur-unsur kafan. Betul. Di film ini yang juga itu
nggak ada artinya. Nggak ada anjing. artinya sama Nggak ada sekali. artinya, nggak ada maksudnya, nggak jelas tujuannya anjing, kayak yang penting relate aja ke judul anjing. Iya kayak, aduh anjing apa sih? Maksudnya juga nggak ada, relate-nya juga nggak ada, nyambungnya juga nggak ada. Iya, kayak maknanya tuh nggak ada. Minimal ya kalau mau bikin kayak misalnya Midsommar gitu kan, minimal dikasih lah Easter egg atau misalnya makna-makna, atau misalnya kayak film apa sih yang kemarin kita nonton yang Hidup Semati gitu Hidup kan. Semati. Itu kan banyak maknanya banyak gitu ya, meskipun kita jadi bingung juga. Tapi ini mah kagak anjing, kayak Yang paling- masukin aja kafan terbang-terbang green Iya. screen yang juga waduh Itu banget anjing. HS juga Itu gua yakin kalau- efek kafan itu kayak anjing banget, Cok. HS kalau bikin pasti lebih bagus itu. Itu kafan itu lebih kayak pas terbang-terbang itu ya, gue ngeliatnya itu bukan kayak kafan anjing, lebih kayak Nata de Coco gepeng. Tuh gak sih lu Nata de Iya, Coco iya. gepeng anjing. Enggak kayak ini gak sih apa pangsit rebus. Pangsit rebus di bakmi Bangka bangsat. Iya anjing, kayak aduh efeknya hancur banget sih yang pas kafan terbang-terbang itu, kayak cukup banget sih gue. Terus juga di poster itu kan ada hantunya cenah ya. Hantunya muncul cuman 10 detik anjing, si kuntilanak itu anjing. Iya. Lebih banyak foto penampakan boneka janin itu anjing. Boneka janin. Boneka gitu. janin yang bentuknya kayak perkedel tom yum. Gua bingung mereka bikin prop. Tuh, tau nggak bentuknya kayak apa? Kayak ini anjing. Perkedel janin itu. Itu jelek banget sih anjing, itu propsnya. Itu siapa sih yang bertanggung jawab? Orang art director ya. Udah mah boneka bayinya rata. Tapi yang pertama yang pas dikeluarin dari Astagfirullah. Harus baru bilang, ya bilangnya dikeluarin dari Anwan, yang gitu kan. kan dipegang gini kan, ada kecil gitu kan. Itu masih kayak oke Oke masih lah. kelihatan real gitu kan, kayak oh ini bayi keguguran masih kecil belum jadi gitu. Tapi kayak udah mulai penampakan Yang pas jadi jump scare-nya itu loh. yang ditempel di lift anjing, yang ditempel bukan ditempel, digantung di lift anjing, digantung di langit-langit kayak Di situ udah mulai apa sih anjing? kayak bacang anjing. Terus juga tagline-nya rambut pembawa maut anjing, kayak ini apalagi anjing. Nggak ada Lebih ke pembawa emosi gak sih daripada pembawa maut? tagline dan ininya nggak masuk anjing, tagline-nya dan ceritanya nggak nyambung anjing. Kita gini aja dulu ya, kita cerita ke konteksnya dulu. Jadi ceritanya ada keluarga harmonis lah, isinya tuh Yama Carlos, mamanya Mirna sama anaknya. Keluarga bahagia, keluarga kaya gitu. Lalu papanya ini Yama Carlos. ternyata dia pesugihan buat dia kaya. Sesimpel itu aja. Pesugihannya pun akhirnya hantunya minta tumbal. Betul. Tumbalnya akhirnya yang diambil si ibunya. Ibunya. Udah sesimpel itu, simple banget kan. Tapi kayak nih yang pertama yang bikin gak jelas adalah rules pesugihan ini tuh apa? Flow. Nggak jelas gitu. Nanti tiba-tiba aku mau minta rambutnya Tari. Dia potong lagi itu statement yang itu. Kamu masih hidup karena aku butuh darahmu. Lu butuh rambut apa darah anjing? Iya bener. Gitu. Lagi pula kalau bunuh apa? Kalau misalkan butuh darah ya kan Ya bunuh aja. dimatiin Dimatiin juga. aja. Bunuh aja, dapat darahnya. Dapat anjing. darahnya. Terus juga kayak maksudnya korbannya ini dia mau ngambil siapa? Dia kan udah ngebunuh mamanya gitu. Kenapa dia belum cukup harus ngebunuh semua orang ini anjing? Kayak peraturan pesugihan itu nggak jelas anjing, kayak dijelaskan. Terus kayak dia tuh mau sosokan kayak biar jadi kayak film-film barat. Di situ ada ditaruh patung iblis gitu ya. Biar seolah-olah itu kayak film-film barat gitu. biar seolah-olah itu tuh yang mereka puja-puja, ya berhalanya, iya gitu. benar. Tapi kayak balik lagi tetap nggak nyambung gitu. Aduh anjing lah, ini kita secara overall ada dulu nggak catatan kita sebelum kita breakdown satu-satu? Mending Acting. langsung breakdown. Acting, wah anjing acting Acting kok. sih. Gue rasa acting si cewek-cewek yang diwawancara si Richie lebih bagus sih itu anjing. Pernah nggak lu lihat kontennya Richie ya, ada cewek-cewek diwawancari, kamu mau iPhone HP termahal di dunia atau jadi pacar saya? Iya. Aku mau jadi pacar kamu aja, aku bayar $20,000 per bulan. Itu acting cewek-cewek itu lebih bagus, daripada orang-orang di film ini anjing, sumpah. Makanya gue bilang kayak, aduh si Mbak Bulan ini kayaknya dia yang punya PH sih papanya ini anjing. Kayak kok bisa casting jadi tokoh utama sih? Kayak yang pertama ya, cara dia berdialog, cara dia bertutur kata, intonasi nadanya flat semua anjing, nggak ada nyawanya anjing. Takutnya dia, Malah kayak jijik, sedihnya takutnya dia, malah kayak jijik. nggak ada nyawanya menurut gue sih, kayak jadi kayak perasaannya nggak nyampe di gue. Sabar Ger, namanya juga baru debut. Kita kan siapa tahun makin wadaw. Makin hilang kayak mas Kribo. Iya kemana tuh ya sekarang? Kalau debutnya aja kayak gini, menurut gue kayak susah sih dapat kerjaan lagi Mbak, beneran deh ini kata gue ya. Buat Mbak Bulan ini yang jadi
Tari butuh lebih banyak belajar acting lagi sih menurut gue, karena nggak boleh menurut gue ya sebagai pelaku seni kayak nggak boleh asal-asalan anjing, kayak mereka tuh ini yang gue rasakan ya, kayak mereka tuh kayak mungkin bangga ya, anjing gue punya film, anjing gue main film sekarang, gue ditawari juga main film. Kalau mau dibilang tawaran-tawaran film, gue juga ditawari, gue mah anjing, gue mau nggak mau gue, kenapa? Karena gue sadar acting gue tuh belum mumpuni untuk main film gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya gue mau aja mumpung, gue mau aja anjing, gue ambil aja gitu. Tapi gue sadar kayak acting gue tuh belum mumpuni gitu. Even kayak iklan aja gue ditawarin iklan, gue belum mau ngambil karena gue merasa kayak gue harus banyak belajar dulu sebelum gue terjun ke dunia itu gitu. Kalau yang itu lu dalam mimpi kan ditawarinnya? Lu mau lihat emailnya? Kan bercanda gua. Lu mau lihat emailnya? Jangan diseriusin. Emailnya adalah Malah pamer. ting. Semua tawaran udah pernah ada, udah pernah gua. Seriusan kalau Kalau ini malah gua percaya. Tolonglah belajar dulu ya yang benar sebelum terjun gitu, karena ada film-film tuh yang ceritanya tuh jelek banget tapi kita tetap bisa enjoy karena actingnya gitu. Menurut gue acting itu lumayan menyelamatkan setelah cerita gitu ya. Ada juga film yang ceritanya film juga yang mau ceritanya bagus banget, kalau actingnya jelek kita nggak bisa enjoy nontonnya anjing. Acting itu Contoh utama dari film. Yuki Kato Lantai 4. Yuki Kato Lantai 4 bener. Yuki kan actingnya bagus, ya walaupun bagus. filmnya Tapi kayak sekali. masih jadi poin plus dari film Lantai 4 ya kan. Ada juga ceritanya bagus tapi actingnya jelek. Brazer. Ceritanya bagus. Nggak bagus juga ceritanya, aneh. Bagus anjir. Ada itu tukang servis ledeng. Servis. Tapi actingnya jelek kadang-kadang, kayak ada yang kadang kayak nggak bisa mendalami perannya tuh yang cewek itu kan, nggak bisa mendalami perannya. Perasaannya nggak nyampe ke kita gitu. Ya kan? Ada perasaan nggak? Nggak doang tapi kagak tersentuh. Musik itu juga anjing. Lu bayangin ya. Nggak semua harus backsoundin anjing. Semua di backsoundin anjing. Even ada adegan mereka rapat, tapi backsoundnya itu kayak tegang, piano serem anjir. tegang banget, suara piano serem kayak di kastil Transilvania anjing. jeng kayak Maksudnya nggak semuanya gue gitu pikir loh. rapatnya itu bakal jadi rapat yang kayak ada sesuatu nih di sini nih, mungkin di rapat ini akan terjadi sesuatu. Nggak ada, Ternyata nggak ada. adegan rapat biasa aja gitu kayak. Dan juga musiknya itu nggak beda anjing, kayak ngerti nggak sih, adegan yang ini sama adegan yang itu yang setelahnya musiknya nyambung anjing, kayak mereka beli license-nya satu doang anjing biar bisa dipakai terus sepanjang film anjing. Nggak, itu mungkin sound ini epidemic sound itu. Musiknya tuh nyambung gitu, minimal ya dikompos lah, beda-beda gitu musiknya kan, suasananya biar jadi moodnya beda. Ini mah enggak, musiknya dijahit itu satu anjing, kayak nggak masuk, nggak kurang bro gitu. Logika film yang akan kita kupas satu-satu nih. Yang pertama gue catat di sini adalah somehow gue merasa film itu gradingnya dan vibes-nya itu kayak film-film Si Manis Jembatan Ancol. Paling berasa di apa? Di Angel anjing. Angel itu doang, satu-satu doang gitu. Angle-nya iya. Bahkan ada satu adegan guys, ini pertama kalinya gue lihat di film horor anjing. Tahu nggak? Ada satu adegan Tari ini lagi main HP. Angelnya dari depan sini. Master loh. Saking malesnya pindahin Angel, mereka ini pengen nunjukin Tari tuh ngechat sama siapa di HP itu. Iya. Tapi kan kalau film biasanya Angel tuh dari belakang kan set disorot tuh HP-nya Tari begini. Ini mah enggak. Dimunculin screenshotan anjing di kiri layar. Sering gitu. Dimunculin screenshotan anjing, kayak tau gak sih kayak gue lagi campaign anjing. Iya, kayak gue ngerasanya Kayak gue lagi mau masuk. campaign, anjing. Jangan ini product placement abis ini nih. Iya anjing, kayak semalas itukah sineas atau produser atau sutradara? Mungkin niatnya biar keren kali, Ger, biar kayak kekinian gitu loh. Jatuhnya menurut gue ini kayak iklan mobile banking. Mobile banking ya. Apa sih mobile banking terbaik di dunia? Itu si IMB Niaga. Si Niaga. Aku juga pakai loh. Iya. Itu mobile banking terbaik di dunia ya. Ih. Gokil, boleh lah nama satu SW lagi, gas. Selanjutnya adalah film ini dibuka dengan adegan lahiran di rumah sakit, ya kan? Lahiran set. Mamanya si Mina lahiran, tiba-tiba ditariklah bayi dari nya itu, ditarik set. Ternyata bayinya tuh ada kelilit-kelilit rambut, udah meninggal juga bayinya gitu. Kalau kan. masih ada tali posternya juga tuh. Iya, kelilit-kelilit rambut, terus muncullah bumpernya. Jeng! Bumpernya pas bumpernya muncul tuh bener tau nggak, itu kayak bumper apa sih, talk show gitu ya anjing, kayak bumper ADC ini dah anjing. Iya. Itu editannya bisa lebih bagus lagi nggak?
kayak aduh anjing, ini editornya apa siapanya sih yang males, ini kayak nuansa jadul banget anjing, kayak di editnya itu pakai Windows Movie Maker anjing, atau mungkin emang konsepnya ya mau dibuat kayak ala-ala jadul-jadul gitu kali Iya. ya. Ya udahlah. Mereka nih sebenarnya cari aman di itu juga. Mereka nggak ngelasin settingan waktunya nih kayaknya. Oke, selanjutnya adalah adegan ini dibuka dengan mereka lagi makan pagi, si ayah dan anak ini lagi makan pagi, tiba-tiba mamanya di kamar kayak orang kesurupan gitu ya. Terus pergilah dia ke atas, si anaknya ini, aku mau lihat mama gitu kata si Tari. Pas dilihat mama nggak kenapa-napa, terus mamanya ngeliat dia, tapi kayak pas dia bilang mamanya nggak kenapa-napa, itu ada kali 5 detik mukanya tuh nyorotnya ke Tari doang gitu. Iya, kayak dragging anjing. Dragging Itu banget. banyak banget adegan kayak gitu di film ini ya. Kayak satu adegan tuh kayak lupa di-cut, ngerti nggak sih? Kayak garisnya itu belum dipepetin ke kiri anjing, Iya, kayak iya. masih di ujung gitu, kayak dimentokin anjing itu ini ya, filenya itu anjing. Kalau orang ngedit ya, mama nggak apa-apa, mukanya dia tuh lama gitu 5 detik. Nah terus bapaknya naik tuh set. Pas mereka turun di bawah ternyata ada si adiknya, si Suban. Terus adiknya lagi duduk makan di situ kan. Terus si bapaknya bilang gini, "Hah, kamu ngapain kesini pagi-pagi?" Terus bapaknya langsung pergi. Belum dijawab, bapaknya pergi anjing. Kayak boleh dijawab dulu kan, lu nanya anjing. Gue pikir dia bakal ngambek gitu, maksudnya kayak dia Iya. marah gitu kan. Enggak, Nyata- dia perginya cuma ke bawah tangga, terus dia begini. Kayak orang ngambek, terus datanglah si Suban gitu. Ternyata si Suban itu menceritakan intensinya dia untuk ada apa dia pagi-pagi situ. Ternyata dia Betul. ingin meminta hak warisannya dia. Hak warisan dia. Nah, di adegan ini tuh dibuat seolah-olah Suban itu jahat banget ya. Jahat banget. Jahat. Mata duitan, rebel. Dan which is sebenarnya kayak gue tuh udah curiga, dan bukan cuma udah curiga. Gue udah tahu plot twistnya. Gue udah tahu plot twistnya ini si Suban ini pasti orang baik gitu. Kenapa? Karena dari awal si sinias ini, si produser si sutradara ini ingin menekankan Suban ini orang jahat gitu, kayak nggak dikasih clue, tetapi kayak disodorkan banget gitu anjing. Iya. Nih, Suban jahat nih gitu, kayak terkesannya obvious banget gitu, dan udah pasti kalau udah ada kayak gitu pasti dia ini plot twistnya anjing, dan bener aja dia ternyata baik kok, iya gitu kan. Nyata dia minta duitnya buat pesantren. Pesantren itu juga nggak masuk akal anjing. Nggak masuk akal. Karena dia bilang, aku butuh duit buat pesantren gitu. Cara minta duitnya nggak baik-baik, nggak kayak orang pesantren. Iya, dan juga di awal dia nggak jelaskan ininya loh, maksudnya dia langsung minta duit aja. Iya. Giliran dia udah tertekan, udah diikat-ikat gitu, baru dia jelaskan tujuannya. Aku buat pesantren. Nah, dari awal ya film ini berjalan 20 menit. Tetapi 20 menit itu isinya adalah drama keluarganya si Tari ini doang anjing, kayak hantunya mana? Fuck. Motherfuck. Hantunya mana anjing, bener-bener 20 menit pertama bahkan hampir 30 menit. Gue tunggu 25 menit. Hantunya nggak ada muncul sama sekali ya. Yang paling mengerikan di film ini tuh ya musiknya doang anjing. Asli. Selama 25 menit itu kita disuguhkan musik-musik piano-piano kastil Dracula itu anjing. Iya. Nggak ada hantunya, nggak ada penampakan. Sekalinya ada penampakan, tau nggak penampakan apa? Penampakan Bayi perkedel. bayi perkedel anjing. Hantu benerannya, hantu yang kayak di poster itu muncul hampir di menit ke 30 atau 30 lebih lah. Dia muncul di situ doang anjing, pasti itu diganggu itu doang. Udah nggak ada lagi adegannya anjing, kayak itu gua rasa kayak mereka tuh sewa MUA-nya tuh hari itu doang. Jadi kayak scene-nya itu dipadetin doang. Kalau film kan continue. Jadi kayak misalnya mereka butuh banyak adegan. Hari itu makeup, ntar malam dihapus, besok makeup lagi. Kalau ini emang enggak, sewa MUA-nya sehari itu doang. Jadi kayak pokoknya adegan hantu kita syuting hari ini ya guys gitu. Jadi kayak dipol-polin anjing seharian gitu. Jadi makanya adegan hantunya dikit doang, cuma di situ doang si anjing gitu. Make-upnya bagus gitu. Bagus. Dibilang bagus, nggak kayak jelek. anak titipan setan yang kayak cuma digambar-gambar tulisan-tulisan Hong Kong gitu. Iya. anjing. Tapi yang aneh tuh cara munculnya. Iya gitu. Cara Kayak- munculnya sama editingnya. Dan juga kayak porsi hantu di film ini tuh film hantu sebenarnya kan, tapi kayak di poster kan yang dia tonjoli si hantu kuntilanak itu. Tapi di film itu lebih banyak Tentang dukun ya. porsinya tuh dukun, Anwar, si Tari dan juga si bayi gantung itu anjing. Even kayak Navi ada lagi Navi. mereka kalau nggak males, mereka tuh bisa bikin sosok Loro yang jadi iblis utamanya. Iya. Gue bisa bikin sosok iblis Loro gitu kan, itu bakal lebih oke lagi filmnya kalau ada iblis Loro. Tapi ini emang enggak. Iblis Loronya dibuat merasuki tubuhnya si Catherine Wilson, yang bahkan Catherine Wilson aja tuh udah mati harusnya. Peperangan itu udah mati dirasuki dia si iblis itu. Menurut gue jadi kayak males banget, si sutradaranya ini males banget gitu, kayak menunjukkan apa sih keterampilannya dia ya. Itu menurut gue Bukan editorial nggak
nggak kuat. Masa itu bakalan keren kalau Ini bukan masalah di editor, masalah di special effect dan make up dan properti gitu. iya, maksudnya kalau di bayangan gua juga kalau misalkan tiba-tiba berhalanya hidup keren sih tuh. Iya. Berhala iblisnya itu. Atau minimal pakai special effect lah. Kalau misalnya nggak mampu sewa MUA lagi, minimal special effect lah. Ya sebenarnya masalah utamanya satu, Ger, budgetnya kurang. Lu nonton, gue dulu pernah bikin web series horor judulnya Kuntilanjay. Ini link ini ting. Nah, kayak gitulah kira-kira film ini gitu. Warnanya juga sama kayak gitulah anjing, kayak web series kosong yang pernah gua buat anjing. Gue udah bisa, kalau gue mau buat film sekarang gue udah bisa anjing. Terus ini ada juga adegannya, ini juga adegan anjing banget guys. Ceritanya si bapaknya ini lagi ada di meeting gitu kan. Terus bapaknya menjelaskan, kita ini kedatangan investor nih. Investor ini dia adalah, tadinya dia pengusaha baja. Setelah itu dia kembangkan usahanya jadi usaha kuliner dan usaha kecantikan. Tunggu, gimana caranya usaha baja berkembangnya jadi kuliner sama kecantikan anjing. Bukan bapaknya itu bawahannya si Tari yang bilang. Kalau misalnya perusahaan baja, tiba-tiba dia berkembangnya jadi perusahaan kontraktor gitu kan, masih masuk akal. Ini mah enggak, perusahaan baja tiba-tiba jadi perusahaan kuliner. Itu bersih makan apa gimana anjing? Lu olah jadi oseng apa gimana sih anjing? Enggak, dibikin all you can eat. Tapi ya udahlah kayak siapa tahu emang dia pengusaha aja gitu kan. Ide bisnisnya banyak gitu. Terus katanya jadi kecantikan kan, ya mungkin skincare dari biji besi kan kita nggak tahu juga. Skincare baru ya kandungan Iya. ya. Terus kayak mereka lagi ngetik-ngetik laptop gini, coba lihat ini profil ibunya gitu. Terus kamera menyorot laptopnya yang sedang menampilkan profil ibunya. Tetapi profil ibunya itu disorot dengan ada efek-efek kayak DNA gitu sih. Kalian pernah nggak sih kayak nonton film? Kayak hasil analisis Iya, kayak- data agen FBI anjir. Iya anjing, kayak nonton film adegannya tuh kayak lagi di lab, terus kayak ada profil gitu set, tik. Terus ada analisisnya gitu, ada sama- analisis, ada biodata Ada media, diagram ada gitu. diagram media. Orang ini mau pengusaha atau orang mau di cloning anjing? Makanya Kayaknya ini mau di cloning deh si ibu ini anjing. mau dijadiin bahan penelitian, jir. Pas gue lihat kayak dia tuh kayaknya dia mau nunjukin dia mahir edit ya dengan cara dia nampilin apa sih chat thread gitu. Terus dia nampilin ini kayak wah editan gue keren banget ini coy gitu. Padahal mah nggak masuk anjing, nggak masuk bro. Ceritanya si Tari pulang kantor siang-siang ke basementnya dia. Ada mobil kan, dia naik mobil kan. Terus dia ngomong aja sendiri gitu. Aduh, kunciku ketinggalan di atas lagi. Tiba-tiba dari sono ada motor. Set. Sambil motor datang itu terus dia ngomong lagi, kayaknya ketinggalan di atas deh. Jeda lama lagi. Itu motor udah menuju dia tuh. Tiba-tiba si motor bilang kayak gini, "Mbak Tari, kenapa? Ini kunciku kayaknya ketinggalan di atas. Udah saya antar aja yuk." Ya udah boleh. Ya udah boleh. Oke. Kalau kunci lu ketinggalan, lu ambil anjing ke atas. anjing. Kan lu jadi repot. Misalnya lu diantar, lu tetap harus ke kantor dong. Besoknya ngambil mobil lu lagi, dia lebih baik naik Grab buat ngambil mobilnya lagi, timbang dia ke atas buat ngambil ke atas sebentar buat ngambil kunci terus dia pulang naik Grab gitu nggak sih? Iya. Loh, ini mana sih anjing? Kan lebih enak lu ambil kunci lu ke atas, yang mau nganterin lu bilang, "Oh, nggak usah, terima kasih, gua ngambil aja kunci ke atas." Lu kan pulang naik mobil, besok lu berangkat ke kantor naik mobil lagi, daripada sekarang lu bareng sama orang yang naik motor. Besoknya Besok lu naik apa? Itu kan emang gue tahu, itu kan pada akhirnya si cowok ini disetting di situ biar si cowok ini bisa ke rumahnya dia gitu kan. Iya. Kan ternyata si cowok ini jahat gitu. Kalau mau dibuat kayak gitu, mendingan si Tari nggak usah dibuat naik mobil. Betul. Kan kita nggak peduli juga si Tari ini mau naik mobil, mau dia naik andong, mau dia naik jetpack ya, Iya. atau dia mau naik dinosaurusnya Barats gitu kayak. Iya. Gue nggak peduli Bodo dia amat, iya. waktu awalnya. Karena lu taruh mobilnya Tari di situ, gue jadi tahu dia tuh Tari punya mobil. Iya, akhirnya dia nggak naik ke mobil itu, gue jadi tahu gitu. Iya kan? Kalau dari awal lu buat toko Tari nggak punya mobil, gue nggak punya masalah. Ya kalau nggak dibuat dia punya supir. Misalnya kan gue tahu si sutradara mungkin ingin membuat Tari ini orang kaya gitu. Iya. Buat aja dia punya supir gitu. Betul. Terus pas mau pulang si supirnya, aduh non maaf saya harus antar bapak, atau non maaf saya harus antar ibu, atau non saya nggak bisa jemput dulu, saya lagi ada kerjaan. Terus Tarinya kayak, aduh nggak bisa kerjaan nih, terus tiba-tiba datang motor gitu set. Itu bisa, itu lebih oke ya? Lebih masuk akal. Timbang, aduh kunciku ketinggalan di atas deh. Apa aku harus ke atas? Apa aku ikut orang ini ya? Ini aja. Anjing banget. Anjing banget adegan anjing sih. Positive thinking sebenarnya yang dia maksud di atas itu di Kayangan. Karena jauh ke Kayangan Kalau nggak kan. siapa tahu ternyata gedung itu ada 100 lantai. Betul. Tapi ternyata nggak ada liftnya. Betul. Jadi dia tuh tadi udah turun 100 lantai, mau naik lagi mager. Masuk gitu. akal Bisa kalau jadi, kayak gitu. Bisa jadi gitu ya. Si ibunya ini sama si Tini. pembantunya Tini, ibunya ngidam ini.
Tari. Terus Tini bawa makanan kan, set. Bu, Ini Tini, Bu, bukan Tari. Ini Tini, bukan Tari, gitu. Terus ibunya, Tetap tari. Terus datanglah si Tini keluar, Tari datang pulang kerja. Pulang Set. kerja. Mbak Tari dicariin ibu dari tadi ngigo manggil nama Mbak Tari. Mbak Tari masuk ke kamar. Set. Ibu, tahu apa yang diucapkan sama ibunya? Subhan. Lah, ganti lagi anjing, tadi Tari. Suban. Oh, sekarang Suban. Itu kalau diterusin ya, ntar Suban datang, ibunya Anwar. Gak konsisten bangsat ibunya. Ibunya ngabsen anjing, kayak misalnya nih tiba-tiba ibunya udah mau ngomong nama siapa aja, gue udah kayak gak peduli anjing. Misalnya si Anwar datang, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, kita udah gak peduli lagi anjing. Freddie Mercury. Kita udah gak peduli anjing. Ya terserah anjing, mau lu apa anjing. Itu lucu banget loh. Kita sampai ngakak tadi di studio anjir. Gak dijelaskan juga maksud si ibu ini ngigo-ngigo manggil nama Tari dan manggil nama si Sudam itu buat apa, nggak dijelaskan. Suban. Enggak, maksud gua adalah lumpianya tuh. Nah, maksud gua adalah maknanya apa? Dibuat kayak gitu maknanya apa? Gua nggak tahu. iya, maksudnya mungkin dibikin kayak dia tuh lagi kangen banget anaknya karena dia mungkin sebentar lagi mau sakratul maut. Oke. Tapi yang jadi lucunya adalah ketika anaknya datang, lu manggil orang lain juga, tiba-tiba Suban anjing. Dan yang lebih lucu lagi adalah dialognya Tari sama persis sama dialognya Tini. Bu, ini Tari, Ini Bu. Tari, Bu. Bu, ini Tini, Bu. Sama persis anjing, kayak cuma di copy paste, di copy, di paste, diganti namanya doang anjing. Kayak aduh, semalas itu anjing bikin skrip film. Bikin skrip males, bikin film males, bikin properti males, efek males anjing, film males anjing. Terus juga ada film ini ya, kenapa banyak banget footage random muncul ya? Footage random. Itu footage apa tadi? Ada footage pemandangan kayak di rumah-rumah perbukitan gitu. 1 detik doang, 1 detik setengah lah. Buat transisi anjing. Itu kalau kalian main HP dikit udah hilang tuh. Tapi kayak Coba kalian perhatiin deh kalau ada yang nonton. Yang apa? Nggak nyambung, yang apakah gitu loh. kayak Apakah? ada juga footage yang misalnya kayak si bapaknya ceritanya diganggu di lift kan, liftnya mati, dipencet-pencet, ternyata pas bapaknya balik begini ada bayi digantung, Ada ada perkedel. janin bayi, terus dia ada suara teriakan, pintu digedor-gedor, si bapaknya teriak, ha gitu. Terus adegan berikutnya adalah ada sekretaris mencet-mencet tombol lift gitu. Terus udah bapaknya pulang. Jadi footage si Mbak yang pencet-pencet tombol itu cuma buat misahin antara adegan itu sama si bapaknya pulang kerja gitu loh. Jadi kayak Iya. footage gak jelas buat transisi itu kayak Footage ini bapak sama Tari lagi diskusi soal mamanya, malah footage-nya ke dokternya dibunuh. Iya anjir, ada dokter gabut anjir tadi di awal-awal. jadi ceritanya si mamanya kan udah sekarat nih, udah dibawa ke rumah sakit ceritanya. Si Tari sama bapaknya datang, terus si dokternya tuh ingin digambarkan dia lagi memeriksa gitu, tapi enggak, si dokter tuh kayak cuman di pinggir tempat tidur, dia pegang begini, Ring-ringan itu. railing, Railing, iya. terus dia lihat aja ibunya begini, nggak ada, terus dia kayak ngecek gini atau kayak Cuma memandang atau doang kayak dia anjir. lihat matanya begini, dia cuma memandang doang, kayak tau nggak kayak apa, kayak anak-anak studi tour lagi ngeliatin buaya Iya. di SeaWorld anjing, kayak gitu anjing, Kayak lagi di kebun binatang anjing. terus ini juga ada Kalian nonton dah, lucu dah pokoknya itu. ada adegan juga tadi kan di awal si bapaknya si Anwar bilang, ya sudah, nanti kalau rumahnya sudah ada pembeli baru kabari saya gitu. Ntar pokoknya intinya di awal si Anwar tuh udah setuju lah rumah warisan itu dijual. Terus tiba-tiba ada adegan lagi malam-malam si Suban naik motor, set. Rumahnya kuncinya ternyata udah diganti tanpa sepengetahuan Suban sama Iya. kakaknya si Anwar. Terus Suban ngamuk lah, datang lagi ke Datang rumahnya dia si naik motor, Anwar. set. Terus dia bilang, saya sudah nemu pembeli gitu. Saya tidak mau jual rumah ini. Mas tidak akan pernah jual rumah itu. Kenapa kunci rumahnya diganti? Sudah saya bilang kan beberapa kali dari awal saya tidak mau jual rumahnya. Enggak, tadi lu bilang Bangsa, mau. tadi lu bilang Tadi di lu awal bilang mau. Asal udah ada pembelinya mau lu. Tadi Iya, lu benar, bilang di benar. awal, gitu. Yang penting udah ada pembelinya lu mau, nanti dibagi. Lu bilang gitu. Di Anwar. awal dia bilang, gue inget banget di awal dia bilang, Anwar, berdosa lu Anwar. Astagfirullah, Anwar. di lu. awal si Anwar udah bilang, oke, kalau misalkan ada pembelinya ya udah nggak apa-apa. Iya, ini mah enggak, udah ada pembelinya anjing. Kan tuh berarti kasihan tuh si Suban anjing ngeprank pembeli anjing, kayak pembelinya nunggu anjing, kayak ngechat. Jadi enggak nih mau dibeli. Itu kayak kalau Nggak ada di situnya nggak ada. iya anjing, kayak lanjut ya. Ini juga nih ada dialog yang wadidaw waki hur yang bikin gue kayak, "Hah?" gitu. Jadi ceritanya kan mamanya udah kayak orang kesurupan lah.
Giniin rambut sendiri, set. ini lucu nih. Giniin rambutnya sendiri, mamanya set. Rambut mama udah mulai rontok ya. Emang sih di tangannya tuh udah ada segumpulan rambut. Enggak, di situ lucunya. Dia bilang ke papanya, "Papa, ini lihat rambut mama udah mulai rontok." Tapi pas gue liat rontokannya, masa rontokannya lebih pendek daripada rambutnya? Itu rambut siapa anjing? Terus juga Itu rambut siapa? rambut mamanya tuh masih tebel banget anjing. Iya. Masih tebel banget loh rambut mamanya itu, kayak mereka udah khawatir lah pokoknya. Terus si Tari bilang gini, "Pah, kayaknya kita harus bawa mama ke dokter deh. Ini tuh udah bukan penyakit medis karena mama ngigo terus dari siang." Nah coba tuh, "Pak, kita harus bawa mama ke dokter deh karena mama ngigo terus dari siang." Urusannya apa anjing? Misalnya kalau dialognya gini, "Pak, tadi mama muntah darah, kita harus bawa mama ke dokter." Iya. Masuk akal. Masuk akal. Kenapa lu lihat mama lu ngigo, terus lu kayak, mama gue harus gua bawa ke dokter nih anjing. Dialog selanjutnya lebih nggak jelas lagi. Nggak gini, kan gini. "Mah, Pak, mama ngigo mulu dari tadi siang. Ayo kita bawa ke dokter." Itu udah aneh. Yang ketiga, abis itu dia ngomong apa lagi? Jangan-jangan dia disantet sama Suban. Kapan lu mau bawa ke dokter? Kalau lu misalkan nyangkain dia disantet, dokter bisa ngobatin apa? Wah, itu dialog apa? Itu dialog apa anjing? Dialog yang apakah anjing? Kayak maksud gue kayak yang pertama orang ngigo lu mau bawa ke dokter, lu mau coba gua tanya lu mau bawa ke dokter apa orang ngigo, ayo. Iya. Ayo gua tanya mau bawa ke dokter apa? Psikolog anjing, mau ke psikiater. Lu datang ke psikolog. "Dok, ini ibu saya ngigo anjing." Psikolog pakai Ada gak dok obat ngigo? Kan nggak ada anjing. kayak, "Dok, minta pil ngigo dong." Pil anti ngigo dong. Pil anti ngigo anjing, kayak apa sih anjing? Kayak misalnya hari itu mamanya mau dibuat muntah-muntah darah aja lah. Ya, kalau ada effortnya, dibuatlah mama yang muntah darah gitu. Baru ada alasan buat pergi ke dokter. Betul. Ini cuma ngigo. Ngigo anjing, kayak nggak masuk akal gitu. Udah gitu selanjutnya ngigonya pun bukan mamanya bukan ngigo kayak, "Hah, ada orang di sana pocong." Enggak, Iya. ngigonya mamanya itu kayak Suban. Kayak lu datengin aja Suban anjing. Kenapa lu harus bawa ke dokter ya? Nggak masuk akal, men. Terus kan dialog selanjutnya, jangan-jangan dia disantet. Suban sialan. Itu kata bapaknya, "Hus, itu om kamu." Ada juga adegan, ini out of nowhere aja, tiba-tiba si sekretaris bapaknya mau ngepelet si bapaknya anjing. Iya. Terus dia bawa foto bapaknya dengan rambut yang tebel banget. Itu rambut lu dapat dari mana anjing? Itu rambut tebel banget loh. Even kalau lu jambak itu si Anwar, lu jambak begini belum tentu dapat segitu anjing. Iya. Itu tuh harus lu gunting begini anjing. Iya. Baru lu bisa dapat itu rambut tebel banget lu anjing. Kayak gimana cara lu dapat anjing? Coba gue pengen tahu anjing. Iya, Dan rambut segenggam gini lah. dan juga tuh si Anwar rambutnya pendek anjing, itu rambutnya panjang-panjang anjing. Makanya. Flop nggak nyambung. Terus juga ternyata adegan itu ke dukun itu buat ngepelet si Anwar itu ditinggalin aja udah. Iya. Ditinggalin aja kayak nggak ada konklusinya, nggak ada apanya. Si Anwar pun nggak jatuh cinta sama si cewek ini, nggak selingkuh sama cewek ini gitu. Si cewek ini akhirnya buatin minuman dengan air dari dukun itu, nggak diminum sama Anwar. Udah selesai di situ ceritanya. Selesai di kopi nggak diminum sama Anwar anjing. Buat apa? Itu adegan apa? Nah, ini ada lagi menurut gua yang dialog aneh. Dia kan pulang sama si Nafis tuh. Si Tari pulang sama si Nafis. Nah, di pas pulang, entah kenapa mereka melewati rumah neneknya Tari yang sedang diperebutkan oleh bapaknya dan juga Suban. Terus nggak sengaja mereka ngeliat si Suban masuk. Oke. Dia ngikutin tuh. Suban masuk, pas Suban masuk lompatin pagar, mereka di depan kan. Itu aja udah nggak logis. Masa si Suban nggak nengok, orang suaranya motor gede, suaranya motornya Nafis tuh motor gede aja, masa nggak nengok? Harusnya dari awal dari si Suban Deket banget itu jaraknya. Dari si Suban ada di rumah sakit itu udah nggak masuk akal. Urusannya apa? Mereka bertiga-tiga bisa ketemu di rumah sakit yang sama, satu Bogor anjing, itu plat motornya Bogor loh. Iya. Satu Bogor, emang rumah sakit cuma itu doang anjing. Mas bisa ketemu di tempat yang sama, bisa-bisanya anjing. Urusannya apa? Gue pikir kayak si Suban ternyata kejenguk mamanya. Enggak Iya, juga anjing. Enggak juga si Suban, urusannya terserah dia aja. Dia ketemu di rumah sakit kan sama Suban. Terus si Nafis, si Tari bilang gini, "Nafis temenin aku, ikutin orang itu." Itu kan di rumah sakit. Iya. Urusannya Suban ke rumah sakit itu apa? Kayak Suban kayak lagi gabut di rumah. Antigen. Antigen ya. Ya. Terus udah akhirnya Suban diikutin, ternyata dia ke rumah warisan itu. Iya, di rumah warisan. Nah, dia naruh motor, dia lompatin pagar, di belakangnya motor menepilah si motornya Nafis yang membawa si Tari juga. Nafis dalam keadaan masih memakai helm, dia bilang ke gini ke Tari, "Mau masuk nggak mergokin?" Bangsat.
Nggak gini. Maksud gini, ketika orang-orang kan lu curiga sama orang, dialognya yang seharusnya adalah mau masuk nggak? Kita cari tahu dia ngapain. Itu yang bener. Ini mau masuk nggak? Mergokin seolah-olah tuh kayak lu masuk berdua tiba-tiba mau begini si Suban. Ketahuan. Ya kan belum tahu lu ngapain. Belum tentu dia melakukan hal-hal aneh. Goblok banget anjing dialognya di situ. Mau masuk nggak mergokin? Apa dah? Malam-malam si Tari nelpon pembantunya di rumah si Tini. Tini, siapin baju ibu ya, gitu. Terus Tini lagi nyiapin baju ibunya. Ternyata Tini diganggu setan. Iya. Diganggu setan, dikasih lihat penampakan kuntilanak, dikejar-kejar sampai akhirnya Tini ngendep di selimut gitu, ngendep di selimut. Ya udah bisa dimaklumi lah kalau malam itu kan. Iya. Terus besoknya udah pagi-pagi ada bapaknya, padahal Tini ketemu bapaknya, ketemu Suban, ketemu si Tari. Itu baju kagak disiap-siapin anjing. Kagak. Sampai Tini mati dibunuh itu. Kagak disiapin baju Kagak emaknya. disiapin baju. Itu emaknya kagak ganti-ganti baju anjing di rumah sakit anjing, kayak pembantu sialan anjing. Pembantu sialan anjing bener. Tiba-tiba kita disuguhkan adegan si Nafi gali makam. Urusannya apa? Coba si Nafi gali makam, dia nemu mayat ibunya. Kalau kayak gitu dia untuk menjalankan tumbal, dia mau bunuh ibunya itu. Tapi kan harus pakai kafan yang baru meninggal. Nah, kalau gitu dia jelaskan dong harusnya. Kenapa nggak sekonyong-konyong dia gali kafan tiba-tiba ada kafan terbang melayang-melayang anjing? Si ibunya kan terbunuh sama kafan melayang. Itu juga nggak valid sama judulnya rambut kafan. Tapi ibunya terbunuh oleh kafan doang. Nah, sebenarnya kayak gue nggak ngerti maksud rambut kafan itu apa ya, kayak rambut yang nempel di kafan atau rambut yang berbentuk kafan atau rambut apa? Varian kafan apa sih anjing? Rambut yang tumbuh dari kafan. Kayak kafannya berambut gitu ya. Iya. Ntar lama-lama makin digabung-gabungin aja itu benda hidup sama benda mati anjing, kayak meja jeruk anjing. Yang berasal serem aja udah kayak tangan belimbing anjing. Pundak oven. Iya anjing kayak. Iya makanya aneh-aneh banget anjing. Lama-lama udah digabung-gabungin aja kayak anjing. Plot twist tiba-tiba di reveal di tengah film. Gue yakin juga si sutradaranya udah pengen cepet-cepet juga kayak. Jadi kayak dia juga kerjainnya setengah hati. Kemarin sebenarnya menjelang maghrib, sejelek-jeleknya menjelang maghrib Masih terlihat oke lah, masih terlihat film. budget, iya. Masih terlihat film. Kalau ini Anjing enggak sih. bahkan masih lebih bagus vlognya Gen Halilintar anjir. Kemarin gue ke Singapura, gue sempat nonton apa sih kayak peringatan polisi gitu di Videotron. Jangan mencuri di Singapura nanti. Anjing. Itu lebih bagus anjing. Iya. Lebih bagus anjing. Terus selanjutnya adalah Bahkan lebih bagus iklan program pemerintah Depok anjing. sebenarnya ini masih banyak, Nguras tenaga, masih banyak banget sih pertanyaan gue kayak Ya udah, misalnya, coba. gue bertanya kenapa pembantunya tiba-tiba dibunuh, urusannya apa? Iya. Kan dia mengandung anak yang buat tumbal, darah dagingnya si Anwar. Kenapa dan juga kenapa si Nyi Gendis tanpa Catherine Wilson. ya tanpa seizin Anwar dia ngebunuh istrinya. Ya kan, perjanjiannya itu seperti apa? Tumbal ini tuh seperti apa gitu, nggak dijelaskan gitu. Kalau misalnya ternyata tumbalnya cuma pengen bayi, ya diomongin, kan bisa dicariin gitu. Iya. Beneran. Kan itu tadinya si Anwar mau numbalin anaknya dari si siapa? Si Bisa ini gitu. baby scouting. Kenapa tiba-tiba dibunuh gitu? Perjanjian ini rusaknya menurut gue nggak jelas gitu. Si mamanya nggak dijagain, waktu mamanya mau meninggal, mamanya nggak dijagain, tiba-tiba mamanya udah mati aja. Pas mamanya udah mati, baru tuh si Tari datang, ibu gitu. Lu Giliran. kemana aja? Lu nge-vape ya anjing, makanya lu kalau emak lu sakit, lu jangan nge-vape dulu, lu jagain emak lu. Udah tahu emak lu tuh disantet orang gitu. Bisa-bisanya lu tinggalin emak lu keluar nge-vape anjing. Terus kayak suara sound efeknya kayak di pelintir-pelintir, krek. Menurut gue tuh kayak nggak masuk anjing, kayak mainnya tuh cuma begini doang gitu. Iya. Nggak ada mainnya kayak gitu, nggak mainnya cuma begini doang, kayak diem aja begini. Tapi suara bunyinya kretek. Iya. Terus juga kayak tiba-tiba di reveal kalau sekretarisnya juga hamil. Itu, Nah, tapi tiba-tiba. nggak pernah ada ditunjukin adegan si Anwar ini selingkuh sama dia. Iya, betul. Tiba-tiba dia hamil. Gak usah berhubungan badannya lah, maksudnya kayak hubungan tertarik aja kayak bermesraan aja nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi kayak Tiba-tiba hamil anjing. tiba-tiba 2 orang hamil, tiba-tiba si Tini juga hamil. Itu aneh anjing. Kayak ini apa sih anjing, kayak lu dihamilin angin apa gimana sih anjing? Ini hamilnya di tethering anjing. Gue nggak kaget juga kalau tiba-tiba Nyi Gendis hamil.
Iya. Iya anjing, kayak kalau misalnya si Tari juga hamil anak bapaknya ya udah aja lah anjing kayak. Iya, ya udahlah, terserah lu lah anjing. Tiba-tiba si Suban jadi religius banget anjing. Iya. Setelah itu terjadi setelah plot twist-nya dikeluarin. Tiba-tiba dia langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue di situ bilang Kayak- so asik banget gitu. Masalahnya di awal tuh dia beneran dibikin sejahat itu coy. Iya. Gak masuk akal tiba-tiba setelah plot twist dia langsung kayak astagfirullahaladzim. Mana dari tadi nggak ada istighfar? Iya, tahu gitu dari awal lu kayak gitu anjing. Nggak ada orang tuh berubah hanya dalam waktu 1 hari, nggak 1 hari, 2 jam anjing. Iya. Itu yang pas dia diikat doang itu nggak ada orang berubah kayak gitu anjing. Dia itu yang gue bilang tuh si hantunya ini nggak jelas. Tiba-tiba minta rambut, tiba-tiba minta darah, itu nggak jelas ini. Kayak kalau misalnya dia juga mau tiba-tiba minta tunjang juga, tunjang sama otak kari gitu kayak ya udahlah. anjing. Tiba-tiba mau minta telur barendo juga nggak udah lah ya. Mau telur bareng nggak? Kenyang cok abis makan itu. Ntar malam deh. Iya boleh. Kita makan malam ya Iya. di Payakumbuh ya. Iya. Nih juga nih ada adegan si bapaknya kan udah dibunuh tuh, bapaknya udah dibunuh. Terus selanjutnya si Suban yang digini dicekak-cekak, Iya. sembah aku gitu. Tapi sementara itu terjadi di belakang sana, di ujung sana tuh si Tari datang kayak gitu, ayah, selamat ya, ayah bertahan. Terus ayahnya mati, ayah gitu. Tapi maksud gue gini, boleh lu ke ayahmu dulu, tapi lu tolongin dulu itu yang masih hidup itu. Soalnya suaranya masih kedengaran, si Suban tuh kayak Iya. gitu. Kayak lu tolongin dulu tuh yang di belakang anjing. Om lu itu lu tolongin Om dulu, lu om tuh lu. lu tolongin Iya. gitu. Om lu tuh lagi mau dibunuh. Si Suban tuh masih hidup aja gitu. Kayak mungkin ada kali 5 menit si Suban dicekak-cekak gini-gini doang. Gua tuh malah mikirnya Suban ini mau dibikin kayak jadi hero-nya gitu loh. Ternyata Enggak juga. Yang hero itu tetap si Tari anjing. Terus juga tiba-tiba Salah. Yang hero justru asistennya Nyi Gendis, si Nafis. nah, itu juga Dibakar lah di berhala itu. awal. Di awal ditunjukkan kalau dia tuh loyal servant gitu kan. Dia yang mengurus-ngurusi segala macam. Ternyata di akhir ternyata dia pengen merebut posisinya Nyi Gendis, jadi dukun terkenal juga kayaknya. iya. Soalnya di akhir ada yang dia udah buka praktek kan sebelum habis filmnya. Udah deh, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Sampai kayak gue udah speechless juga. Dan si Nafis itu juga di akhir kayak jadi dukun tiba-tiba. Itu sebenarnya ada maknanya gitu. Tapi kayak maknanya kayaknya cuma sutradara doang yang tahu gitu. Dan gue yakin juga kayak sutradara ini pun kalau disuruh ceritakan makna-makna film ini pun dia kayaknya juga bingung sendiri anjing. Langsung aja lah kita panggilkan selanjutnya. Ini adalah seorang ahli. Ini adalah dia 3 tahun kemarin meneliti Embrio rusa. dan juga psikologi kambing. Iya. Langsung aja kita kan ada Profesor S. Profesor S. Kulu. Ah, boring. HS. Overall film ini menurutmu kayak gimana? Film ini dimulai dengan babak pertama perkenalan yang cukup lama, babak kedua yang meninggalkan banyak pertanyaan, dan babak terakhir yang masih meninggalkan pertanyaan. Bagus. Oke. Orang tuh babak 3 harusnya konklusi gitu ya. Ini masih menanyakan pertanyaan. Tiba-tiba sudah kredit. Dan juga tiba-tiba kita ditutup dengan soundtracknya dia. Rambut kafan. Catatan putih ada nggak? Aku suka ya, mungkin dia ada maksud tersendiri tau di film ini, membuat 2 dimensi yang berbeda. Seperti contohnya ketika tarik ke ruang mayat ibunya, pas dibuka kain kafannya, muka ibunya dari jauh kelihatan oranye, tapi pas di close up muka ibunya jadi biru pekat gitu gradingnya. Gradingnya ya aneh ya. Iya. Terus pas Anwar sama Tari pelukan di lorong rumah sakit, dari jauh mereka terang banget nih satu badan. Pas di close up ke muka bapaknya ternyata terang sebelah doang. Mungkin itu ada maksud tersendiri sih. Enggak, kayak itu kesalahan teknis aja. Itu kesalahan teknis lampu aja. Itu kesalahan teknis aja sih kayaknya. Terlalu Iya. positive thinking anjing. Terus juga catatan hitam. Ada satu scene yang lucu ketika si Tari ini ditelepon oleh temannya. Temannya bilang, "Tari, kamu udah cek desainnya belum? Biasanya kan kalau di mana-mana orang ngecek itu kan cuma buka laptop, nge-scroll dan lihat. Dia malah gini, laptop 10 detik gitu. Terlihat fake-nya banget ya. Iya, betul. Terus ternyata habis itu kan ada adegan dari belakang kan? Yang pas ada yang ketuk-ketuk itu dari belakang, dia buka screen doang anjing. Ternyata screenlock yang belum masukin password laptop. Oh iya. Iya. Dia ngetik apaan dari tadi anjing? Ngetik paspor anjing ini. Film ini kalian harus nonton lah pokoknya. Kalau aku ya usahakan setelah nonton ini nonton bokep buat cuci otak lah. Kalau kalian orangnya terima-terimaan aja sama yang dunia lakukan kepada
kepada kalian gak punya pertanyaan tentang dunia ini, kalian malas kepo orangnya, nontonlah film ini. Pasti akan timbul banyak pertanyaan. Kalau nggak gini deh, kalau misalnya ada yang bilang enak anjing lu jadi reviewer film gitu doang dapat duit. Nah, coba lu nonton film ini, lu nonton, gua tantang. Setelah nonton film ini, lu review film ini. Nah, baru lu bisa bilang berat atau enggaknya jadi reviewer film. Bener deh anjing. Iya. Dan kita juga masih menunggu karya-karya konsisten dari sutradara ini Helvi ya. Kardit. Ya, kalau bisa jangan pernah berubah karena kita cinta kamu apa adanya. Karya-karya kamu inilah yang memberikan pundi-pundi AdSense untuk tim ADC gitu ya anjing, yang mentraktir kita makan siang. Iya. Melunasi cicilan mobilku. Karya-karyamu, bro. Yoi. Rating Alien per 10 anjing. Gua perkedel per 10 lah. Satu gua. Ya bolehlah 1 lah. 1 gue. Filmnya sering tayang di bioskop dan aku juga kaget waktu pertama itu aku cek jadwalnya, kan gue masih di Singapura. Pas aku cek jadwalnya, anjir teaternya cuma 4. Gue pikir wah ini emang gak keburu nontonnya anjing. Iya. Pas hari ini gue cek, bejir banyak anjing, berarti kan ada requestan penonton gitu kan. Iya. Silakan ditonton, filmnya sedang tayang di bioskop. Jika sudah nonton nanti boleh balik ke sini. Setuju atau nggak setuju, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Mungkin selanjutnya kita ketemu di film, ya gue pengen sih filmnya Bu Tejo yang Sawan ke Jakarta. Kalau enggak nanti kita ketemu di film Pemukiman Setan. Oke. Ya sekian dulu, jangan lupa juga ditonton channel-channel dan segmen-segmen lainnya. Ada Siapa Tahu Enak, ada Argumenteti, dan juga ada revisi di channelnya Alfiandi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.